Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel pajak milenial. Nah, di channel pajak milenial ini aku akan berbagi ilmu pajak buat kalian semua dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti buat para milenial. Sebelumnya thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku. Tapi sebelum dimulai, gimana kalau subscribe, like, and share dulu ya. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video edukasi pajak dari aku. Dan seperti biasa aku pengen tegasin juga kalau yang aku share ini adalah peraturan pajak asli, bener-bener originalnya gitu ya. Jadi aku tuh gak nyontek dari kanan kiri, terus aku juga enggak based on the praktek di lapangan, juga bukan opini pribadi aku. Dan untuk video kali ini kalian itu jangan skip ya guys, karena topiknya really important dan juga kalian butuh konsentrasi. Dan juga kalian jangan juga langsung lompat ke part 2-nya. Ini kan video part 2, jadi make sure kalian udah nonton juga yang video part 1 atau bagian pertamanya. Karena di sini tuh banyak istilah-istilah yang kurang umum gitu ya, kurang familiar gitu. Jadi make sure kalian nonton dulu video yang part 1 atau bagian yang pertama. Di video yang pertama itu aku udah ngebahas mengenai peserta kategori yang pertama untuk teks amnesti jilid yang kedua. Nah, langsung aja, siapa sih peserta kategori kedua untuk teks amnesti jilid 2? Yaitu orang-orang yang belum ngelaporin aset atau hartanya yang didapat atau yang bisa dibeli juga gitu ya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum dicantumin di SPT atau surat pemberitahuan tahun 2020. Dengan catatan tambahannya itu no kasus ya, berarti itu lagi nggak ada pemeriksaan, penyidikan, pidana pajak dan sebagainya untuk tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi intinya tahun 2016 sampai tahun 2020 tuh lagi biasa-biasa aja, lagi adem ayem lah ya, nggak ada perkara-perkara kasus-kasus kayak gitu. Untuk aset atau harta yang pengen kalian laporin di teks amnesti jilid kedua ini itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama itu aset atau harta itu kalian dapat atau kalian beli sejak dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Dan syarat yang kedua, kalau itu aset atau itu harta masih kalian punya atau kalian miliki sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi misal kalian beli mobil tahun 2017 gitu, terus kalian jual itu mobil tahun 2019, berarti kan itu kan udah gak ada juga sih ya mobilnya di tahun 2020 kalian udah gak punya gitu ya. Jadi itu gak usah dimasukin ke teks amnesti jilid yang kedua ini. Dan syarat yang ketiga itu aset belum dicantumkan di surat pemberitahuan atau SPT tahun 2020. Cara ngitung uang yang harus kalian bayar untuk teks amnesti jilid kedua ini hampir sama dengan cara ngitungin yang buat kategori yang pertama, itu tarif dikali dengan harta bersih. Nah, harta bersih itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Tarifnya itu ada 3 jenis. Tarif yang pertama besarnya 12% buat aset yang ada di Indonesia atau yang di luar negeri yang diinvestasikan ke usaha pengelolaan sumber daya alam atau energi yang terbarukan atau surat berharga negara. Jadi apaan itu semua ya? SDA, sumber energi terbarukan, terus sumber daya SBN gitu ya. Itu semua udah aku jelasin di video yang part 1 atau bagian yang pertama. Dan kalian itu harus investasikan paling mentok, paling telat itu per 30 September 2023 dan jangka waktunya itu minimal 5 tahun sejak tanggal investasi. Dan buat yang aset di luar negeri itu ada catatan tambahan, ada persyaratan tambahan, itu harus dialihkan ke Indonesia paling telat, paling mentok itu 30 September 2022. Tarif yang kedua besarnya itu 14% buat aset yang ada di Indonesia atau di luar negeri yang enggak diinvestasikan ke usaha pengelolaan SDA atau energi yang terbarukan atau surat berharga negara. Tapi tetap buat yang di luar negeri itu harus dialihkan ke Indonesia paling telat 30 September 2022. Tarif yang ketiga besarnya 18% buat aset yang ada di luar negeri
dan nggak dibawa balik ke Indonesia atau tidak dialihkan ke Indonesia. Jadi misalnya kalian itu punya tabungan di luar negeri, terus kalian emang nggak mau deh dibawa ke Indonesia, oke biarin aja di sana, yaitu kenanya 18%. Kalau kalian itu udah janjiin mau investasiin atau mau ngalihin dana kalian di luar negeri ke Indonesia, tapi ternyata sampai batas waktu atau deadline-nya tuh kalian nggak mampu gitu ya, kalian nggak bisa, atau mungkin investasinya tuh setengah-setengah, ngalihin dananya setengah-setengah juga, nah itu kalian harus bayar uang tambahan yang tarifnya tuh 3% sampai 8,5%. Lumayan juga ya sebenarnya ya. Nah jadi pastikan bahwa kalian itu bisa ya ngelakuin itu gitu. Jadi pastikan kalian itu bisa memenuhi waktu tenggatnya gitu, waktu deadline-nya. Jadi investasi juga tepat waktu, ngalihin dananya juga tepat waktu, dan investasinya juga jangan setengah-setengah gitu ya, semuanya gitu langsung diinvestasikan. Gimana caranya kalau kalian pengen ikutan tax amnesty jilid yang kedua ini buat peserta kategori yang pertama atau peserta kategori yang kedua? Nah caranya kalian itu masukin surat pemberitahuan pengungkapan harta yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung dan surat pernyataan. Nah mengenai surat-surat ini ya dan dokumen-dokumen ini gitu akan aku bahas di video selanjutnya setelah peraturan turunannya ini keluar. Nah sekalian juga nanti aku sertai juga dengan template-template suratnya biar kalian bisa langsung ketik-ketik kayak gitu ya. Nah jadi setelah kalian submit itu surat gitu, Dirjen Pajak akan balesin dengan surat keterangan, dan surat keterangan ini wajib kalian simpen baik-baik ya guys. Dan kalau setelah diteliti oleh Dirjen Pajak, terus Dirjen Pajak ngerasa kayaknya angka-angkanya ada yang salah deh, kayaknya nggak bener nih angka-angkanya. Nah itu bisa dibetulin surat keterangannya atau bisa juga dibatalin itu surat keterangannya udah diterbitkan tadi. Setelah kalian dapat surat keterangan dari Dirjen Pajak itu, berarti kalian itu udah bebas dari sanksi pajak atau denda pajak, termasuk juga pemeriksaan, penyidikan, terus pidana pajak, atau bahkan juga pidana selain pajak gitu. Jadi yang intinya tuh udah bersih aja lah gitu ya untuk tahun-tahun yang kalian laporin. Intinya yang kayak aku bilang di awal itu udah nggak drama lah ya, udah clear lah, udah bersih kayak gitu. Nah setelah kalian nonton dan dengerin video yang part 1 dan part 2 nya nih, kalian udah mulai udah boleh kali ya kalian tuh timbang-timbang gitu sebenarnya kalian pengen gak sih ikutan tax amnesty jilid yang kedua ini gitu ya. Yang namanya juga yang kayak tadi aku udah bilang di awal, ini tuh program sukarela gitu ya. Artinya kalian itu boleh ikutan, boleh juga enggak gitu ya. Jadi ini pilihan, that's only your choice gitu ya. Jadi misalkan ditimbang-timbang gitu. Buat kalian yang udah memutuskan bahwa kayaknya boleh deh ya ini ikutan nih tax amnesty jilid yang kedua, gitu ya. Kalian boleh nih inget-inget ya, kalian renungin gitu, ada nggak sih aset yang belum kalian laporin gitu ya. Dan juga kalian ingat lagi gitu ya, ada nggak sih utang yang kalian lakuin gitu ya untuk ngebayarin ini aset gitu. Dan juga satu lagi nih yang penting juga nih ya, kalian pikir-pikir juga bisa nggak sih ya kalian menginvestasikan atau ngalihin aset atau harta kalian yang di luar negeri sesuai dengan deadline dan jangka waktunya itu gitu. Oke guys, sekian share dari aku. Sesuai dengan janji aku, kalau misalnya udah ada nih ya peraturan turunannya, pasti aku upload video supaya kalian itu nggak ketinggalan update atau cerita tentang tax amnesty ini gitu ya guys. So kalau misalnya kalian juga ada pertanyaan, kalian juga boleh banget kalian komen di video ini. Atau mungkin kalian merasa kayaknya lebih personal gitu ya, nggak pengen gitu kelihatan sama orang-orang lain tuh pertanyaan kalian, boleh banget kalian tuh DM aku atau direct message aku di Instagram aku di @lucy.sutanto. So guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian-kalian yang ngebutuhin, terutama buat kalian-kalian yang lagi nimbang-nimbang, kalian tuh pengen ikutan gak sih ya tax amnesty jilid kedua ini. Dan jangan lupa kalau misalnya menurut kalian itu video ini bermanfaat, yuk kalian share ke teman-teman kalian semua supaya yang lain-lain juga dapat manfaatnya. Oke guys, so thank you so much for watching. Takut pajak, sekali lagi dong ya, salam pajak milenial.
Bye!